Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pagi hari ini dari brosurnya Hidup Sesudah Mati yang nomor 7. Kalau kemarin nomor 6, Ahad yang lalu, Ahad sekarang nomor 7. Saya rasa cukup tadi dibacakan dari awal sampai akhir. Yang mengikuti tadi jika awal dari akhir. Namun demikian barangkali ada pertanyaan dari brosurnya. Kami beri waktu lebih dahulu sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari brosur? Sedikit ada ralat tulisan Ustaz. Ya. Di halaman 3. Halaman 3. Nggih. An Nabi Hurairah taqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnasi fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah, yang betul ya Rasulullah. Jadi domahnya diganti dengan fathah. Rasulullah. Ya. Ya. Sudah. Oke. Sementara untuk pertanyaan belum ada yang masuk. Mungkin nanti menyusul. Ya, ini halaman yang ke-7 daripada Hidup Sesudah Mati. Dimaksud diulang. Jadi ketika Jibril tanya kepada Nabi SAW, bukannya Jibril tidak mengerti ya, karena tadi ada orang tidak percaya adanya takdir. Nah ketika itulah Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di situ ada Umar bin Khattab dan ada sahabat-sahabat yang lain dan menanyakan tentang hal itu. Pertama tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang kapan datangnya hari kiamat. Bertanya hari kiamat tidak ada yang tahu. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui. Maka ketika ditanya tentang kapan datangnya kiamat, ya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, maksudnya sama-sama tidak mengerti lah kalau yang bertanya tadi menanyakan kapan datangnya kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya, beliau tidak tahu juga. Kemudian ditanyakan tentang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya dengan kiamat antara lain beliau menjelaskan apabila ya seorang budak melahirkan tuannya, ya, budak melahirkan tuannya. Jadi yang melahirkan itu biasanya ibu kan, ibu melahirkan. Nah yang dilahirkan oleh ibu itu anaknya. Nah ini berlagak seperti tuan. Ibunya seperti budak, diperlakukan sebagai budak. Nah, bukan anak mentaati ibunya, tapi ibu harus mentaati anaknya. Perintahnya pun apapun diperintahkan oleh anaknya itu ibu harus mentaatinya. Itu pengertian tentang itu pertanyaan tentang Jibril kepada malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ihsan tadi diterangkan anta'budallah ka'annaka arahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menghambakan diri pada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi kalau kita sedang beribadah, sedang menghambakan diri pada Allah, melihat Allah seolah-olah menunggui, ya, dia akan serius kan? Nah serius, itu orang pegawai lah, misalnya ditunggu atasannya, ya, tentu dia akan lebih serius. Ya, tapi kalau atasannya tidak menunggui, apalagi tidak ada di situ, biasanya kurang serius. Maka dilanjutkan pertanyaan tadi apa tuh? Tadi misalnya kalau Allah kamu melihat Allah, kalau kamu tidak
bisa melihat Allah, tapi tanamkan bahwa Allah selalu melihat kamu. Jadi walaupun saya tidak melihat Allah, tapi Allah selalu melihat saya, maka sama, ya sama. Karena saya tidak melihat, tapi Allah selalu melihat, sehingga pelaksanaan ibadahnya menghambakan ibadah Allah tadi sama. Ya, karena kalau saya tidak melihat, Allah yang melihat. Nah, berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud ihsan. Nah, setelah ditanya tentang kapan datangnya kiamat, nah, lalu dimenjelakan tidak menjelas. Nah, tanda-tandanya diterangkan tadi. Tentang Islam ya terangkan syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, ya, kemudian zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji apabila ada kemampuan dalam memungkinkan haji ya lah. Itu tentang iman ya termasuk rukun iman tadi ada takdir. Ya, orang yang tidak percaya pada takdir tadi dengan keterangan Rasulullah ketika ditanya malaikat tadi ya, dia tidak tahu. Umar bin Khattab pun tidak tahu. Setelah pertanyaan-pertanyaan selesai, maka Umar mengatakan akhiran orang ini bertanya setelah dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya kamu benar. Ya, berarti sudah mengerti dia, Bang. Tanya kok pernah dijawab kamu benar. Nah, ternyata setelah itu ya perginya pun tidak tahu. Orang memakai pakaian yang putih, sangat putih, rambutnya hitam, nah, tapi tidak melihat kakinya, ada bekas-bekas dalaman kakinya nggak kelihatan. Dan ditanya, Umar pun menjawab tidak mengerti. Nah, baru Nabi memberi penjelasan. Lalu Jibril mengajari kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, berarti ini kan tentang agama lah. Nah, inilah caranya. Sehingga dengan demikian orang yang tadinya tidak mempercaya dengan takdir, ya, dijelaskan itu mudah-mudahan jadi percaya. Ya, karena yang mengajarkan, yang menjelaskan itu Jibril alaihissalam. Jibril dengan model tanya jawab begitu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu ya, memberikan jawaban. Maka dijawab Jibril mengatakan, kamu benar tentang Islam ya benar, tentang iman ya benar, tentang Islam ya benar, ya, ihsan juga benar. Nah, yang tidak tahu itu masalah yang datangnya kiamat tadi. Memang kiamat itu yang tahu hanya Allah saja. Dalam surat Al-Luqman lagi coba dibaca kembali itu. Al-Luqman yang 24 kemarin itu ya. Jangankan kok kapan datangnya. Apa yang terjadi besok pagi aja nggak tahu. Manusia itu nggak tahu. Apa yang terjadi secara pasti besok pagi itu apa tidak tahu. Nah, coba dibaca. Di brosur halaman 2. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, perhatikan ini, apalagi adanya hari kiamat. Wong besok itu yang terjadi apa secara pasti itu nggak tahu manusia. Besok, kita ini ya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah segala pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, ya menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu ya. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti
dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu besok supaya disertai dengan kalimat insya Allah, itu kan. Tidak tahu kita secara pasti itu nggak tahu. Ya, jadi Allah mengizinkan itu maka insya Allah. Maka apa yang terjadi besok ya secara pasti walaupun diusahakan semaksimalnya apa berhasil apa tidak berhasil secara pasti manusia tidak mengerti akan yang diusahakan besok. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, ya, termasuk kematian. Kematian itu sesuatu hal yang pasti akan terjadi pada setiap manusia. Kita lihat manusia semuanya kan merasakan mati, ya. Matinya sama, hanya sebabnya yang berbeda-beda. Dan juga di bumi mana dia akan mati tidak mengetahui secara pasti. Nah, maka itu kan, jadi kalau mempersiapkan mantunya di bumi mana, tidak tahu, maka tidak perlu mempersiapkan hal begitu. Bisa jadi disiapkan di sini, nantinya nanti di daerah lain. Nah itulah maka itu baru kematian yang ada pada dirinya saja tidak tahu. Maka tadi ditanya hari kiamat, lebih lagi Nabi pun tidak tahu. Nabi pun tidak tahu kapan datangnya kiamat. Nah, maka jawabnya Nabi tadi ya, yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi walaupun Nabi ditanya tidak tahu. Kalau pertanyaan kemarin ada meramalkan akan datang kiamat itu jelas itu suatu hal yang tidak mungkin dapat manusia sekarang, apalagi manusia sekarang, manusia biasa ya. Wong Nabi aja utusan Allah tidak diberitahu kapan datangnya kiamat, nggak tahu. Ya. Apa yang akan terjadi besok pagi secara pasti pun tidak tahu. Maka Nabi pernah tertipu kan? Ya, tertipu. Dijebak itu ngirim balik untuk ya, yang dikirimkannya semua yang hafal Al-Quran. Ternyata sampai di tempat yang dituju tadi, sampai di sana terjebak, dibunuh semuanya. Itulah Nabi sampai prihatin sekali. Karena tidak tahu, andai kata tahu tidak dikirim itu. Para dai tidak dikirim. Karena Nabi tidak tahu, maka dikirim juga. Apa yang terjadi besok pagi tidak tahu. Maka kalau ada orang mengetahui ngerti saat dulu ngewinarah istilahnya gitu. Besok akan terjadi apa sudah tahu sebelumnya itu jelas suatu kebohongan. Nabi aja tidak tahu apalagi kita gitu. Manusia biasa gitu. Nabi itu manusia insan kamil, manusia sempurna. Ya, manusia sempurna. Dan itu diutus oleh Allah menjadi utusan Allah. Ya, orang kepercayaan. Itu pun tidak mengetahui datangnya kiamat dan tidak diberitahu oleh Allah. Tidak diberitahu. Nah, itulah kita lebih yakin. Jadi pertanyaan tentang takdir tadi, orang yang tadinya tidak percaya pada takdir sudah dijelaskan. Takdir baik maupun buruk, ya itu semua sudah dijelaskan oleh Nabi ketika di dialog dengan Jibril tadi. Nah, mudah-mudahan kita dengan mempelajari atau memahami hadis-hadis ini akan lebih yakin tentang Islam, tentang ihsan, tentang iman. Ya, karena di situ sudah dijelaskan dengan rinci tadi tentang Islam, ya, iman, dan tentang ihsan sudah dijelaskan secara rinci. Jadi ditanyakan tentang iman. Iman ialah kamu beriman kepada Allah dan malaikat, ya rukun iman yang 6 itulah. Malaikatnya, kitab-kitabnya dan sebagainya, itu semua kita tentang Islam. Kemudian tentang Islam dia menjawab, Islam ialah kamu menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, mendirikan sholat wajib, membayar zakat, dan yang difardukan zakat, ya, dan berpuasa bulan Ramadan. Ya, kemudian orang lainnya bertanya lagi, ya, apakah ihsan itu? Nah,
Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan dalam hati bahwa Allah selalu melihat kamu. Jadi Allah itu ihsan. Nah, setelah ditanya di kiamat, datangnya kapan? Tapi caranya tidak ada. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, tentang kapan tanda-tandanya tentang hari kiamat, Allah hanya pada sisi ya. Hakikatnya kiamat datangnya kapan? Allah yang tahu. Nanti yang tahu selainnya Allah. Kalau yang tandanya diberitahu, budak sudah melahirkan melahirkan tuanya. Orang yang dunia melarat, bermegah-megah, jor-joran lah, bikin rumah-rumah tingkat, rumah-rumah yang padahal orang yang tidak dulunya orang melarat, sekarang sudah mulai jalan-jalan. Itu yang damai lagi, ya, dipimpin orang-orang yang bodoh tidak mengerti, dia diangkat menjadi pemimpin orang yang tidak mengerti. Tidak pandai jadi pemimpin, yang diangkat jadi pemimpin. Maka Nabi juga mengatakan idza busyita amru ila qari ahli fantatisah. Ya, kalau suatu tanda dekatnya kiamat ya, sesuatu urusan diserahkan pada orang bukan ahlinya, tunggu kiamatnya. Ya, nyata di sini termasuk diterangkan oleh Rasulullah bahwa tanda-tanda dekatnya kiamat itu apabila orang dah ya, menjadi pemimpin suatu umat padahal dia orang bodoh, tidak mengerti apa-apa, ya, tidak tahu. Nah, kalau memimpin ya berarti jadi hancur, rusak, berantakan di situlah. Ya, saya rasa itu aja yang penting saya ulas, karena ini yang lain-lain sesuatu yang biasa sudah kita dengar, ya kita mengerti. Maka yang penting jangan kita meramal sesuatu yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ini, apalagi ditegaskan lagi dalam Al-Quran, ya, dalam surat Luqman ayat 34 tadi menjelaskan. Kita akan tahu. Boleh manusia berusaha, boleh, tapi apakah usahanya dapat hasil sesuai yang diusahakan, kita secara pasti kita tidak tahu. Nah, maka itulah ya, maka setiap akan melakukan sesuatu perbuatan yang belum dilakukan akan dilakukan dan disertai insya Allah, ya insya Allah. Kalau Allah mengendaki ya bisa berjalan, kalau Allah tidak mengendaki ya tidak, yang berjalan segala sesuatu itu. Ya demikian, mungkin ada pertanyaan. Di brosur halaman 2 tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi tentang Islam, engkau tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan. Kok di sini hajinya tidak ada? Mohon penjelasan. Dan tidak hanya di situ aja, karena tidak hanya di situ, yang di tadi kan. Yang terakhir tadi yang ada. Nah, iya kan, tidak hanya satu. Nah, kan yang terakhir akan di dan haji bagi yang mampu, ada kemampuan. Ya. Maka mempelajari agama tidak hanya satu hadis, tidak hanya satu ayat, kadang-kadang beberapa kita pelajari yang satu sama lain saling melengkapi. Ya. Nah, maka diterangkan kan hajinya bagi yang mampu. Nah, kalau di sini tidak ada, tadi ya di belakang tadi ada. Oh, berarti lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi. Apa lagi? Kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat, di dalam hadis tadi disebutkan bahwa apabila kamu melihat orang-orang yang semula tidak bersandal, telanjang, tuli dan bisu, yakni miskin dan bodoh, menjadi para penguasa di bumi, itulah di antara tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang-orang yang dahulunya penggembala kambing saling bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam mendirikan bangunan, maka itulah di antara tanda-tandanya. Apakah tanda-tanda tersebut untuk sekarang ini sudah terjadi? Oh ya sudah. Bagian kecil sudah ada kan. Orang yang telanjang itu sudah wah, bodoh, juga tuli, bisu, buta dan sebagainya digambarkan bodoh, tidak mengerti apa-apa.
tahu-tahu jadi ya, penguasa di negeri. Orang bodoh tidak mengerti apa-apa, ya, diangkat menjadi penguasa ya. Terus mau memimpin mau cara apa? Wong dia orang bodoh, ya, yang bodoh. Terus orang melarat, jor-joran dulunya orang melarat, ya, jor-joran bikin rumah, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, udah. Itu sekarang udah banyak terjadi lah, seolah-olah kepuasan hidup di dunia itulah seolah-olah itu tujuan hidupnya, padahal itu bukan tujuan hidup. Bagaimanapun juga ya, apa yang kamu bangun ya, dikaitkan hati-hati yang lain. Kamu memiliki ini, sebenarnya apa yang kamu punya itu apa punya? Yang kamu makan habis, yang kamu pakai rusak, ya yang dimiliki ya yang disedekahkan itu aja. Padahal manusia itu ya mengatakan ini hartaku seolah-olah nek wong Jawa ngandake kaya dunya diemperi gitu. Dunya itu sebenarnya mau diemperi. Emperi memang banyak dunya aja belum. Ya, padahal kesuanya kesenangan yang di apapun wujudnya tadi dikatakan oleh Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya sudah. Dan ini sudah jelas yang kita alami sekarang ini. Jelas ini lebih dekat daripada yang dahulu ya. Yang dialami simbah-simbah dulu lebih dekat sekarang. Tandanya kiamat itu. Nah, nanti makin dekat lagi, makin tampak lagi. Yang paling dekat nanti kalau sudah matahari terbit dari barat. Nah, kalau matahari terbit dari barat, nah saat itulah ibaratnya taubatnya sudah tidak diterima. Orang yang beriman setelah matahari terbit dari barat sudah tidak diterima. Nah, gitu. Kalau dari brosur sudah cukup. Nah, sekarang ini semua itu bicara-bicara yang akan kita alami. Belum terjadi ini yang akan kita alami nanti. Ya. Jadi ini termasuk hal yang gaib. Tapi bagi orang yang beriman, meyakini tanpa ragu-ragu itu sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Oleh karena itu Allah telah berpesan kepada kita semua wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap jiwa itu adalah mempersiapkan bekal yang untuk akan dibawa menghadapi Allah nanti. Kita dipanggil oleh Allah menghadap Allah, apa yang dibawa? Ya, dunia yang kita miliki apapun wujudnya, sedikit atau banyak akan lenyap, tidak ada gunanya. Itu pun sudah dijelaskan oleh Allah. Mata ungkolil itu kesenangan yang sedikit, mataul hurur itu kesenangan yang menipu. Sudah dijelaskan semua oleh Allah. Ya. Maka orang mukmin diperingati oleh Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terperdaya orang-orang yang beriman, jangan terperdaya kehidupan orang-orang kafir bergerak di muka bumi ini. Ya, mata ungkoli itu kesenangan sedikit sekali. Setelah itu orang-orang kafir itu fumma mawahum jahannam. Nah itu nanti sudah menikmati kesenangan, ya, bersenang-senang apa yang ada di dunia ini. Nah itu nanti dipaksa dia masuk neraka. Ya, nah, kesenangan di dunia ini berapa lama? Berapa lama orang hidup di dunia ini? Itu pun misalnya hidupnya 100 tahun, itu pun tidak selalu senang. Ya, di dunia ini pun tidak selalu senang. Ya, orang kaya, ya, tidak umurnya 100 tahun itu tidak selalu senang. Dan kalau juga susah, disusahkan karena hartanya juga, disusahkan karena anaknya, disusahkan karena hal-hal yang diinginkan tidak tercapai, maka itu semuanya, ya, itu semua dijalani selama 100 tahun dengan suka dan dukanya. Nah,
Sesudah itu nanti di neraka untuk susah selama-lamanya. Nah, kalau orang yang beriman setelah mengalami hidup di dunia ya dengan pahit getirnya dijalani semua, nanti di surga. Kalau di surga tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, serba menyenangkan, keadaannya serba menyenangkan. Ada itulah semua kehidupan. Ini semua sudah diterangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan. Nah, maka dari itulah kita tinggal meyakini sambil menjalani apa yang diberikan oleh Allah pada kita ini ya dengan rasa penuh syukur kepada Allah. Ya, dengan syukur pada Allah. Adapun orang yang misalnya sakit ya, biasa memang sudah dikatakan oleh Nabi SAW, orang hidup tuh luputnya sehat ya sakit, luputnya ya muda ya tua, itu sudah berpasang-pasang sudah. Maka Nabi pun sudah mengingatkan, ya, gunakan kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Salah satu di antaranya ya waktu sehat sebelum sakit, waktu kaya sebelum miskin, ya, waktu longgar sebelum sempit, waktu ya terakhir nanti waktu hidup sebelum mati. Nah, waktu hidup ini bisa dilakukan apapun yang menurut kemampuan kita. Kalau sudah mati nggak bisa, walaupun sudah mati menyesal seperti apa udah nggak bisa untuk kembali lagi ke dunia. Dari keadaan senang atau dalam keadaan sedih tidak bisa kembali ke dunia. Kalau hadis yang kemarin tadi tunjukkan tempat tinggalnya nanti di surga, ya. Dia minta izin pada malaikat menjaga itu, ya. Bolehkah saya kembali ke dunia untuk menemui keluarga kami, ya, untuk menemui keluarga, akan memberitahukan kepada keluarga tentang apa yang saya alami ini. Apa jawab malaikat waktu itu? Jawabnya, tidurlah kamu. Udah, suruh tidur. Ya. Nah, bagi yang menderita di alam kubur nanti ya saya tidak bisa juga. Yang senang aja nggak bisa, apalagi yang menderita. Nah, inilah keadaan. Itu semuanya gaib. Bagi kita mempercayai. Maka orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mempercaya adanya yang gaib. Suatu berita-berita gaib yang tahu hanya Allah. Ya, Nabi pun secara pasti tidak tahu kalau tidak diberitahu Allah. Kalau Nabi tahu memberitakan tentang gaib adanya di surga, ya tadi orang-orang yang beriman bagaikan burung-burung hijau bergelantungan di surga, itu karena diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu sama dengan kita nggak ngerti, karena Nabi itu juga manusia biasa. Maka kan tidak ada, kalau tidak diberitahu oleh Allah ya tidak tahu. Ya, manusia biasa. Bedanya Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Nah, kita ditulari wahyunya. Tapi wahyu yang diterima Nabi dengan wahyu yang kita terima, yang diberikan, disebarkan kepada kita sama. Karena Nabi, ya, wahyu itu memang untuk seluruh umat manusia, bukan untuk Nabi sendiri, bukan. Ya. Wahyu Al-Quran itu disiarkan untuk kita semuanya. Maka yang diterima oleh Nabi sama dengan yang kita terima, ya, yang disebarkan oleh Nabi pada kita itu sama. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Ya itu. Maka dari itu Allah menjelaskan wajahidu fillahi haqqa jihadi wastabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ya. Ya, ini Allah bersungguh-sungguhlah kamu dalam Mekah Allah ini dengan sungguh-sungguh. Allah telah memilihkan kamu semua. Memilihkan kamu. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan agama itu supaya manusia sempit, supaya repot, enggak, bukan suatu kesempitan dalam agama ini. Ikuti agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Ya.
Yang menamakan kamu sejak dahulu itu Islam. Jadi agama sejak dulu agama itu Islam. Ya. Oleh karena itulah wa fi hadza juga di dalam Al-Qur'an ini. Dalam Al-Qur'an ini juga menjelaskan supaya manusia itu mengikuti, ya, mengikuti Ibrahim itu. Maka dalam Al-Qur'an inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kamu semuanya. Baiknya Islam itu, ya, manusia menjadi saksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk kita semua. Lah kita semua ini kalau kita jadi orang Islam, jadi kalau menjadi saksi lah kebaikan Islam itu untuk kita semua. Manusia semua tahu bahwa Islam itu baik. Kita semua menjadi saksi. Seharusnya setiap orang Muslim yang berkitab suci Al-Quran itu baik, tapi ya tidak sedikit orang ngaku Muslim tapi tidak mengerti, tidak paham tentang Al-Quran, ya banyak tidak mengerti, maka tidak bisa saksi baiknya Islam. Kadang-kadang tiapa nggak bisa, malah sesama Islam kadang-kadang sama-sama membaca kitab Al-Quran malah berbentrok sesama umat Islam. Allah sama Islam, walaupun itu dilarang dalam Quran pun sudah dilarang. Layat kaum min itu diterangkan itu. Nah, tidak boleh sesama kelompok atau menghina kelompok yang lain, tidak boleh. Haram hukumnya. Sesama Muslim orang per orang, ya. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Tapi tidak sedikit juga orang Islam yang sama-sama Islam saling olok-mengolok, ya, hina menghina. Walaupun Nabi sudah menjelaskan meremehkan sibabul muslim, ya, fusukun, ya, menghina, meremehkan, merendahkan sama Muslim itu suatu kefasikan. Waqitalu, ya, kufrun, menyerangnya atau membunuhnya itu suatu kekafiran. Itu sebetulnya dalam Quran, dalam hadis sudah lengkap. Namun tidak sedikit juga orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, mengapa kok begitu? Ya, hawa nafsunya yang lebih menguasai daripada dirinya dikuasai oleh tuntunan hawa nafsunya. Kalau sudah hawa nafsu yang dijadikan pimpinannya, ya pasti walaupun dia, ya, pinter tapi jadi seolah-olah sudah dari orang bodoh, seolah tidak mengerti karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Inna nafsa la ammaratum bisu wala ini ta'ahwahu. Kalau, ya, kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ya, maka hawa nafsu, ya, tidak boleh diikuti hawa nafsu. Harus ditundukkan dengan Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meratakan kepada kita semua. Jadi maka itulah hawa nafsu kepada kita. Nah, kalau hawa nafsu di depan, maka nanti yang akan melemparkan kamu ke neraka. Tapi kalau hawa nafsu di belakang, yang di depan itu Al-Quran, yang akan menuntun kamu ke surga. Nah, ini sudah cukup lengkap. Ajaran Islam itu lengkap sekali. Apalagi? Apakah ada larangan takziah memakai pakaian hitam? Apabila kita, yang kedua, apabila kita mengidolakan seseorang, lalu pada hari kiamat kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita idolakan tersebut. Apakah yang demikian itu dibenarkan? Yang dalam hati itu diterangkan kamu bersama orang yang kamu sukai, orang yang disukai. Maksudnya yang disukai ya Nabi itu, kalau orang Islam disukai pada Nabi. Jadi orang yang suka cinta betul pada Nabi itu nanti akan di surga bersama Nabi nanti. Ya, jadi kalau mengidolakan seorang tidak dijelaskan atau mencintai seseorang yang dimaksud cinta pada Nabi. Nah, kalau mencintai pada orang yang selain Nabi, kelakuannya sama dilakukan karena cintanya pada orang tadi, kelakuannya baik ya baik, kelakuannya jelek ya jelek gitu. Sama orang mencintai tadi. Adapun layat, orang yang layat tadi mau pakai baju apapun tidak ada larangan. Pakai baju batik ya boleh, baju putih ya boleh, pakai larangan pakai baju hitam itu tidak ada.
memakai bebas yang memakai orang layat. Jadi tidak ada, kamu lihat orang layat itu juga ada pakaian-pakaiannya bermacam-macam warna-warni. Tidak ada ketentuan kalau layat harus pakai baju ini, itu tidak ada ketentuan lah. Ketentuan maksud yang saya maksud ada ketentuan dalam agama itu tidak ada. Ya apalagi melihat kondisi di sekitar lingkungan kita sudah nampak sedikit demi sedikit tanda-tanda kiamat sudah mulai ada. Apakah ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya supaya hari kiamat bisa diperlambat, Ustaz? Kemudian yang kedua, minta nasihat supaya saya dalam menjalankan ibadah dan menjalani kehidupan bisa lebih bersabar. Kiamat itu datangnya tiba-tiba, minta diperlambat. Ada ketentuan, datangnya terlambat, diperlambat itu tidak bisa. Allah sudah membuat ketetapan supaya kiamatnya diundur. Ya. Insya Allah kalau seusia sekian seperti kita sekarang ini, ya, masih jauh. Dalam arti tanda-tanda kiamat itu masih belum banyak yang nampak. Ya, masih ada jauh lah. Matahari, kalau nanti kalau matahari terbit dari barat, bukan orang bingung ya ini, ya, memang betul-betul terbit dari barat betul lah, itu sudah dekat betul itu, ya, dekat betul. Kalau orang bingung kadang-kala ya, wong bingung arah terbalik itu terjadi. Kadang-kala salat yang menghadap ke timur, rasanya itu salat menghadap ke timur, padahal itu kebalik 180 lah. Kalau salatnya menghadap ke timur, nah berarti betul nih. Ya, rasanya salat menghadap ke timur berarti matahari terbit nanti dari timur juga, dari barat nanti. Kebalik betul begitu. Nah, itu maka kalau tanda-tanda kalau matahari, kalau itu ada hadisnya, matahari sudah terbit dari barat, itu sungguh-sungguh bukan karena orang bingung. Maka orang yang bertobat beriman pada saat itu sudah tidak ada gunanya. Bertobat pada saat itu sudah tidak berarti. Nah, makalah ya, itu hanya tanda-tanda. Supaya dipercepat atau diperlambat tidak bisa, itu sudah wewenang Allah mutlak itu. Nah, kalau diperlambat itu apa kita tahu tuh kok diminta diperlambat itu. Ya. Maka itulah kiamat itu kita diperintahkan meyakini aja pasti datang. Kapan datang? Datanglah kemarin sudah diterangkan datangnya kiamat itu sudah dekat, mungkin tiba-tiba. Nah, datangnya dengan tiba-tiba mendadak, kita tidak mengerti kapan datangnya, secara pasti nggak tahu. Yang kedua apa pertanyaan tadi? Minta nasihat supaya bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk dan menjalani kehidupan dengan sabar. Nah, ya kita mengenal begitu, ya. Hidup dan menjalani kehidupan dengan sabar. Kita kalau tidak sabar mau apa lagi? Maka kita harus sabar. Supaya menjalani kehidupan ini dengan khusyuk. Ya, khusyuk itu apa ya? Ya. Khusyuk itu apa? Itu sadari dulu ya. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali orang yang khusyuk. Ya, yang khusyuk itu yang seperti apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu maka supaya menjalani dengan khusyuk ya itu orang kalau tidak mengerti agama nggak mungkin, ya, maka ngertilah agama, belajar agama dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan khusyuk itu orang yang alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim, orang-orang yakin mengerti betul, yakin betul akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin betul dirinya itu akan kembali pada Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya, yakin betul tadi. Yakin betul kalau kita akan bertemu dengan Allah dan akan dimintai pertanggungjawab apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau itu betul baru kamu bisa dengan khusyuk. Ya, bisa dengan khusyuk. Maka dari itulah untuk menjadi orang yang bisa khusyuk beribadah itu, khusyuk ya, menjalankan dengan tekun ya itu. Karena ya semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Nah, yang orang yang akan
yang yakin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah menambah, itu yang dinamakan orang khusyuk, ya, menambah rasa takutnya kepada Allah, menambah rasa mantapnya bahwa akan bertemu dengan Allah itu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia ini. Dan itu akan menambah kekhusyukan kita di dalam beribadah atau di dalam hidup ini. Maka tidak akan yang dicari tidak akan mencari dunia saja, ya. Tahu bahwa kita hidup di dunia, tidak boleh lupa, jangan melupakan di dunia ini, tapi jangan menjadi tujuan. Itu ada pasti akan kembali pada Allah, pasti akan dimintai pertanggungjawab pada Allah nanti. Sampai apa yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, gunakan untuk apa, itu pun dimintai pertanggungjawab. Nabi mengatakan tidak bergerak kaki manusia sebelum menjawab pertanyaan, antara lain itu kamu dapat harta dari mana, kamu gunakan untuk apa. Nah, itu dimintai pertanggungjawab. Ya Allah, kalau tidak yakin adanya itu, ya bagaimana untuk bisa khusyuk? Ya bisa khusyuk maka orang akan hati-hati mencari harta, tidak asal dapat banyak saja. Kamu dapat dari mana? Setelah dapat, bukan untuk karena dapat saya yang mencari, saya gunakan sakarep-karep saya, nggak boleh. Ya, hakikatnya kita dapat harta itu dari Allah. Maka Allah telah mengarahkan juga anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Lah harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu menurut hadis yang lain itulah hakikatnya yang kita miliki. Ya, kalau yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, yang kamu belanjakan di jalan Allah itulah hakikatnya yang kamu miliki. Harta ya hanya itu yang dimiliki. Itu yang nanti dari tabungan akan dipetik buahnya di akhirat nanti. Maka kalau menjadi orang khusyuk itu kalau tidak paham tentang agama ya tidak mungkin bisa itu. Maka sarana bagaimana untuk lebih khusyuk, pahami agama dengan sungguh-sungguh. Memahami dengan agama sungguh-sungguh, amalkan semaksimalnya baru akan terwujud itu. Bersama-sama, bukan saudara saya yang membutuhkan itu. Saya pun sama dengan saudara. Ya, tidak akan mudah begitu aja, tidak, tapi dengan melakukan perjuangan dengan sungguh-sungguh. Maka wajahidu fillahi haqqa jihadih, ya, sungguh-sungguhlah Allah dengan sungguh-sungguh yang betul-betul sungguh-sungguh.